Nato. Dengan cerita tokoh hanya di podcast Change Together. Halo kue Charan yang lamu kasihi. Kembali jumpa dalam podcast Change Together season kedua. Sudah 6 bulan Change Together menemani Kamisnya kue Charan. Episode mana saja nih yang menjadi favoritnya kue Charan? Nah, bila kue Charan merasa podcast ini membawakan kebaikan, silakan sebarluaskan ke teman-teman dan saudara kita umat seketuhanan ya. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tokoh yang tentunya menginspirasi. Tato pertama yang akan kita gambar adalah seorang pemenang Nobel di tahun 1945 untuk bidang fisiologi dan kedokteran. Siapakah dia? Sir Alexander Fleming. Tentu sudah familiar sekali ya nama tersebut. Ya, dialah bapak penemu antibiotik penisilin. Tidak banyak loh orang yang tahu bagaimana proses sebenarnya beliau bisa sampai menemukan penisilin yang kala itu berhasil menyelamatkan ribuan bahkan ratusan ribu nyawa ketika Perang Dunia berlangsung. Berkat penisilin, berbagai luka akibat perang tidak berujung infeksi atau fatal. Sungguh adalah sebuah mukjizat obat penisilin tersebut. Padahal ya kue Charan, sebenarnya penisilin itu jamur loh. Kok bisa-bisanya ya Sir Fleming malah meneliti jamur ya ketika mencari obat antibiotik? Nah, kita dengar aja yuk ceritanya. Ketika Perang Dunia I pecah, Fleming bertugas di Korps Medis. Dia bekerja sebagai bakteriolog yang mempelajari infeksi luka di laboratorium di Prancis. Pada saat itu banyak sekali korban yang meninggal karena infeksi luka. Fleming sangat sedih dan bertekad untuk menemukan obat yang dapat melawan infeksi di kemudian hari, sehingga dapat mengurangi tingkat kematian. Sejumlah penemuan medis yang dilakukan oleh Fleming tidak lepas dari unsur ketidaksengajaan. Seperti contohnya pada November 1921, Fleming menemukan lisosim, enzim yang terkandung di dalam cairan tubuh manusia, seperti air liur, ingus, dan air mata. Lisosim ini memiliki efek antiseptik ringan. Lisosim menjadi salah satu penemuan utamanya Fleming. Lisosim ditemukan oleh Fleming ketika dirinya tengah demam. Tidak sengaja setetes lendir dari hidungnya jatuh ke wadah pembiakan bakteri. Beberapa minggu kemudian, ia melihat bakteri di dalam wadah tersebut telah larut. Temuan tersebut memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap pemahaman sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan infeksi. Meski demikian, Fleming mengetahui kemudian bahwa lisosim tidak berpengaruh pada bakteri patogenik, bakteri yang bersifat parasit. Ada suatu masa, karena perbedaan pendapat dan ideologi, Fleming dikucilkan dari lingkungan ilmuwan dan laboratorium, sehingga memaksa Fleming melanjutkan penelitian di rumahnya sendiri. Tetap dengan semangat yang sama, ia bekerja siang dan malam, meskipun dalam keterbatasan fasilitas. Pada September 1928, Fleming menemukan wadah pembiakan bakteri yang ia sedang kerjakan telah terkontaminasi jamur. Jamur tersebut ternyata berasal dari remahan roti yang ia makan dan tidak sengaja jatuh ke dalam wadah yang berisi bakteri. Jamur yang kemudian diidentifikasi sebagai Penicillium notatum itu tampak telah menghambat pertumbuhan bakteri. Fleming pun kemudian mencoba mengekstraksi zat yang diproduksi jamur tersebut. Dari kejadian itu, Fleming merasa bahwa dirinya telah menemukan enzim yang lebih kuat dari lisosim untuk melawan bakteri. Kemudian, Fleming menyimpulkan bahwa substansi dari jamur tersebut merupakan sebuah antibiotik yang lalu ia beri nama penisilin. Akan tetapi saat berupaya memurnikan penisilin hingga dapat digunakan dalam pengobatan, Fleming belum mencapai keberhasilan. Hingga akhirnya sebuah tim ilmuwan dari Universitas Oxford
berhasil mengisolasi dan memurnikan penisilin dengan berpijak pada penemuan Fleming. Antibiotik tersebut pun telah digunakan pada saat Perang Dunia Kedua dan telah membuat perubahan besar dalam obat-obatan di masa perang, serta dalam skala lebih luas di bidang penanganan infeksi. Pada tahun 1945, Fleming bersama dua rekannya dari Universitas Oxford tersebut dianugerahi Nobel Prize untuk bidang kedokteran. Dalam acceptance speech-nya, Fleming menyampaikan, "Meminjam penemuan penisilin ini, saya menyimpulkan dua hal penting di sini. Yang pertama, pada awalnya, teamwork mungkin terasa menghalangi inisiatif dalam penelitian sesuatu yang baru. Tapi ketika sudah menemukan titik terang penelitian, teamwork, kerjasama adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan untuk membawakan keuntungan yang maksimal. Yang kedua, sesuatu yang mungkin bisa kita sebut sebagai takdir, memainkan peranan yang sangat besar dalam penemuan. Adalah takdir, di tahun 1925, wadah bakteri saya terkontaminasi. Adalah takdir, di tahun 1938, Chain dan Florey tertarik mempelajari penisilin dibandingkan obat-obatan lain. Dan adalah takdir di mana hasil kerja mereka membuahkan di masa perang, di masa yang paling membutuhkan. Sementara ketika kita berpikir bahwa kita adalah master yang mengontrol semua situasi, sebenarnya kita adalah sebuah bidak yang digerakkan dalam papan catur kehidupan oleh suatu kekuatan yang superior. Kewajaran yang lamu kasihi, percaya nggak sih di dunia ini ada yang namanya kebetulan? Kalau mendengar cerita Fleming tadi, banyak kebetulannya ya. Kebetulan dia sedang demam, lalu ingusnya tercampur dengan bakteri. Kebetulan dia lagi makan roti, lalu remahannya jatuh ke cawan Petri yang berisi bakteri. Kebetulan juga dua rekannya membaca berita penemuan penisilin. Kebetulan mereka bertiga bertemu, dan kebetulan penelitian kedua rekannya tersebut cocok untuk pemurnian penisilin sehingga bisa diproduksi massal. Kewajaran percaya nggak itu semua hanyalah kebetulan belaka? Kebetulannya kok pas banget ya? Atau sebenarnya kebetulan-kebetulan itu terjadi karena adanya campur tangan Tuhan di balik itu semua. Tuhan sudah memiliki rencana terbaik dan Tuhan turun tangan untuk mewujudkannya. Wah, kalau begitu sih buat apa ya saya bekerja mati-matian? Kalau ternyata memang nasib saya sudah susah, kali aja rencana Tuhan buat saya itu memang menjalani hidup yang susah begini. Buat apa saya berkarya, beramal, kalau ternyata semua sudah ada master plan-nya, sudah ada rencananya? Oh, salah gue Sharon. Coba kita ingat-ingat lagi cerita Fleming tadi. Apa mungkin kebetulan tadi kejadian nih kalau misalnya Fleming tidak ada panggilan meneliti obat untuk mengurangi kematian yang diakibatkan oleh infeksi? Apa ada kebetulan yang kejadian kalau Fleming tidak konsisten, tidak teguh pada pendiriannya? Fleming tidak berjuang untuk menyelesaikan penelitiannya meskipun ia dikucilkan oleh rekan-rekannya. Nah, tidak mungkin kejadian kan kebetulan-kebetulan tadi? Karena itu di sini orientasi dan fokusnya tetap pada perjuangan kita, kerja keras kita, kekuatan hati, niat, dan tekad kita. Semua itu akan menggugah Tuhan dan Tuhan membantu menyukseskan harapan kita. Tuhan akan campur tangan dan terjadilah kebetulan-kebetulan yang penuh dengan kemukjizatan. Tapi bagaimana dengan kita yang selama ini doanya belum dijawab oleh Tuhan? Harapan terbesar kita belum terwujud, padahal kita sudah berusaha dan berdoa sekian lama. Coba kita cari tahu dulu, setelah berapa lama menjalankan penelitian, Fleming baru kebetulan menemukan penisilin. Setelah 1 malam kah? Atau 1 minggu? 1 bulan? Atau 1 tahun setelah percobaan penelitiannya? Setelah belasan tahun loh Kewajaran. Fleming tidak berhenti berusaha, tidak berubah niat dan tekadnya. Dan bahkan sebenarnya niat tekad itu tujuannya itu bukan untuk pencapaian diri sendiri loh. Dan ketika rekan-rekannya telah berhenti meneliti dan memilih untuk menggunakan obat pabrikan saja,
Fleming tetap teguh melanjutkan penelitiannya untuk mencarikan obat yang benar-benar bisa mengakhiri penderitaan korban infeksi. Dari awal hingga akhir, hati dan tekadnya jelas sekali dan tidak ternoda. Bagaimana tidak menggugah hati Tuhan? Coba kita bercermin. Hati kita tulus dan setia tidak kepada Tuhan. Dari awal hingga hari ini ada serong kanan, serong kiri enggak? Di lain sisi kita sendiri membawa dosa karma yang kita tidak tahu seberapa banyak dan seberapa berat. Kita menjalani hari-hari kehidupan kita mengurangi dosa karma atau malah menambah dosa karma. Coba kita menilik diri kita. Bukannya Laumu tidak mau membantu, tapi kita yang terlalu manja, berusaha sedikit minta hasil besar-besaran. Mau jadi apa kita manusia seperti itu? Bukannya Laumu tidak campur tangan, tapi kita yang menempiskan uluran tangan Laumu. Yakinlah Kwe Charen, Laumu senantiasa menginginkan yang terbaik untuk kita. Bila kita sekarang sedang mengalami kesulitan, bersabarlah, terus berusaha bangkit dan berjuang. Sertakan Laumu dan Buddha Maitreya dalam setiap langkah. Bawakan kebaikan dan kebahagiaan di perjalanan ini. Teruslah melangkah. Tidak perlu melihat ke belakang, menghitung berapa jauh langkah kita. Teruslah melangkah maju, teruslah sertakan Laumu dan Buddha Maitreya. Hingga di suatu persimpangan nanti, kita kebetulan menemukan setitik cahaya yang terang, lebih mempermudah perjalanan kita selanjutnya. Rasakan, kasih Laumu dan Buddha Maitreya campur tangan di dalam kehidupan kita. Kwe Charen, let's change together for a world full of hope. Laumu Tse, Mila Fo Tse, Kwe Charen dan keluarga dapat bersatu hati, berteguh iman, berjiwa kasih, saling mendukung dan sukses bersama melewati segala ujian dan bencana. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kwe Charen semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.